Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Islam datang dengan mengemban misi sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikian Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 menyatakan. Ini adalah salah satu pijakan kita dalam berislam dan mengembangkan visi misi keislaman kita. Konsep rahmatan lil alamin dalam prakteknya dituangkan dalam keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah, dengan mengedepankan akhlak mulia sebagai misi utama diutusnya beliau kepada umatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus, kata Rasulullah, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Demikian hadis yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kemanusiaan sebelum keberagamaan. Saya mengambil narasi ini yang menjadi judul buku Habib Ali Al-Jufri. Aslinya berbahasa Arab, Al-Insaniyah Qabla Tadayun. Banyak sisi pembahasan terkait ini. Dalam kesempatan ini perkenankan saya mengutip sebuah kisah yang tertulis dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais karya Syekh Abdurrahman bin Abdissalam As-Sofuri yang wafat tahun 894. Dalam juz 1 halaman 211 disebutkan sebuah kisah yang dituturkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Beliau berkisah bahwa di salah satu kesempatan beliau berhaji, beliau bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menitipkan pesan kepada beliau, jika kau pulang ke Baghdad, sampaikan salamku kepada Bahram, seorang Majusi. Katakan kepadanya bahwa Allah telah meridhoinya. Seorang Majusi mendapat kiriman istimewa berupa salam dari Rasulullah. Dan lebih mengherankan lagi, Allah telah meridhoinya. Tentu, pikir Abdullah bin Mubarak, Bahram ini memiliki perbuatan mulia yang mengantarkannya menuju ridha Allah. Maka saat aku kembali ke Baghdad, lanjut Abdullah bin Mubarak, kutanyai Bahram, apakah kau punya kebajikan yang bermakna di sisi Tuhan? Bahram menjawab, aku pernah menikahkan anak laki-lakiku dengan anak perempuanku, dan aku membuatkan pesta. Aku menjawab, ini haram. Adakah kebajikan lainnya? Bahram menjawab, aku menikahi putriku dan kubuatkan pesta. Aku menyaut, ini juga haram. Adakah amal kebajikan lainnya? Lalu Bahram berkisah, pernah datang kepadaku seorang perempuan muslimah. Saat itu aku telah menyalakan obor di depan rumah. Sesampai di depan pintu, perempuan itu memadamkan oborku dan pergi. Aku menyalakannya kembali, lalu perempuan itu datang lagi dan memadamkan oborku lagi, lalu pergi. Hingga 3 kali seperti itu. Setelah yang keempat kalinya, dia datang dan memadamkan oborku. Dia pergi, lalu aku mengikutinya hingga ke rumahnya. Aku khawatir jangan-jangan ia seorang mata-mata. Aku dengar di rumahnya anak-anaknya menangis karena kelaparan. Lalu kudengar perempuan itu berkata, aku malu kepada Allah jika aku meminta kepada selain Allah.
maka segera saja aku kembali ke rumah dan kuambilkan makanan dan kuberikan kepada mereka. Demikian kisah si Bahram, seorang Majusi ini. Lalu Abdullah bin Mubarak berkata kepada Bahram, "Berbahagialah kamu wahai Bahram, karena Nabi Muhammad SAW mengirimkan salam untukmu dan Allah meridhoi perbuatanmu ini." Bahram demikian terharu dan kagum akan akhlak Nabi Muhammad, nabinya umat Islam, yang sungguh mengapresiasi kebajikan yang tulus yang dilakukan oleh seorang yang bukan umat Islam. Akhirnya ia pun masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang taat. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, demikianlah dengan akhlak mulia Islam mampu menarik simpati manusia. Islam dikembangkan dengan keteladanan dan keluhuran akhlak. Dalam hal ini Islam mengajarkan toleransi, mengakui keragaman kepercayaan, tetapi tetap mengedepankan perbuatan kebajikan pada semua orang, meski bukan seagama, sebagaimana dicontohkan oleh Bahram. Berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang agamanya, mengedepankan kemanusiaan lebih dari keberagamaan. Semoga keteladanan kisah ini bisa memberikan inspirasi pada dakwah kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Saya Muhammad Khalid Afandi, penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.